Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Beach X Rich Part kedua. Cerita pun flashback. Para siswa anggota baik Jena pun mengumpulkan siswa yang diduga melaporkan tindakan perundungan yang mereka lakukan. Melihat Hae-in ikut di sidang dan diperlakukan buruk, Seo-do-eun pun tidak tahan dan memilih pergi. Salah satu siswa bernama Min-sol pun membela diri dan mempertanyakan kesalahannya pada baik Jena, yang mana dijawab jika kesalahannya karena terlahir miskin. Setelah malam itu, Min-sol yang hanya anak dari kontraktor dan masuk SMA Internasional Cheongdam melalui jalur pendidikan kesetaraan, akhirnya memutuskan keluar dari SMA itu karena dianggap sebagai siswa yang mencoba melawan baik Jena dengan melaporkan tindakan perundungan yang terjadi di sekolah itu. Hae-in pun meminta agar Min-sol tetap bertahan. Toh Hae-in tahu jika orang yang melaporkan tindakan perundungan di sekolah itu bukanlah Min-sol. Namun Min-sol yang sudah tidak tahan dengan perlakuan di sekolah itu memutuskan untuk keluar dan berharap Hae-in bisa bertahan dan lulus dari sekolah itu. Namun jika bukan Min-sol, siapa yang melaporkan tindakan perundungan itu? Ya, rupanya si pelapor itu adalah Kim Hae-in, yang mana hasil laporannya pun rupanya tidak bisa diproses karena melibatkan baik Jena sebagai putri dari penyumbang terbesar di SMA Internasional Cheongdam itu. Sementara itu, Hye-in yang sedang kesal-kesalnya pada Nayeon kesana kemari untuk bertanya di mana ruang wawancara. Hye-in pun secara tidak sengaja dan berani untuk bertanya pada baik Jena, yang mana tentu saja dijawab dengan ketus. Di tempat lain, Do-eun yang sedang bersantai di atap didatangi oleh Lee So-mang yang sedang kabur dari hukuman sebagai sukarelawan. Lee So-mang pun so akrab dan menawarkan rokok pada Do-eun. Namun Do-eun menolak dan malah menelepon guru dan melaporkan Lee So-mang yang merokok di atap. Tentu saja Lee So-mang pun jadi kesal dan memutuskan untuk kembali ke tempatnya di lobi sekolah. Saat Lee So-mang sedang adu mulut dengan juniornya karena datang terlambat, mereka berdua pun dikagetkan oleh Hye-in yang sedang emosi untuk menanyakan ruang wawancara siswa baru sambil membawa seember air. Siswa junior pun menunjukkan arah. Sementara Lee So-mang bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan siswa itu dengan seember air. Kejadian penyiraman air kepada Nayeon jelas saja membuat Hye-in dimarahi habis-habisan oleh ibunya Nayeon di depan umum. Hye-in pun diancam akan dituntut, apalagi setelah direktur sekolah memberitahu jika akibat insiden ini, Nayeon kemungkinan tidak akan diterima di SMA Cheongdam. Ancaman ibunya Nayeon ini rupanya tidak main-main. Hye-in pun dimarahi habis-habisan oleh wali kelasnya di SMA Seonwo dan diancam akan dikeluarkan akibat dituduh mencuri di rumah Nayeon dan berbohong menjadi guru les. Tidak hanya itu, Hye-in pun digunjing oleh seluruh teman sekolahnya karena sudah berbohong mengaku sebagai anak orang kaya. Sementara itu di SMA Cheongdam, siswa pasangan kekasih yang sedang melihat-lihat sosial media menemukan ada siswi yang berfoto mengenakan seragam SMA Cheongdam. Mereka pun bingung karena merasa tidak pernah melihat siswi tersebut. Di saat bersamaan, baik Jena pun datang dan ikut melihat foto itu. Keningnya pun berkerut-kerut karena mendadak sosial media milik Hye-in itu tidak aktif. Di sekolah, Hye-in yang terus digosipi teman sekolahnya dan dicap penipu, akhirnya memutuskan untuk menemui Seo Hye-so, direktur SMA Cheongdam, dan memohon agar Nayeon bisa diterima di SMA itu. Hye-in mengakui kalau ia berasal dari keluarga tidak mampu. Seandainya Nayeon tidak bisa masuk SMA Cheongdam karena kesalahannya ini, hidup Hye-in yang sudah menyedihkan akan semakin menyedihkan karena tuntutan dari keluarganya Nayeon. Namun, Pak Direktur yang merasa tidak ada untung membantu Hye-in menolak membantu dan malah menyuruh Hye-in menjadikan kejadian ini sebagai pengalaman hidup. Hye-in yang kesal pun lantas masuk ke toilet wanita terbengkalai dan marah-marah sambil menangis. Namun di toilet wanita itu rupanya ada Lee So-mang yang sedang curi-curi kesempatan untuk merokok. Kelamaan di dalam toilet karena Hye-in tidak kunjung berhenti menangis, Lee So-mang pun keluar sambil mengendap-endap. Namun tindakannya ini jelas diketahui Hye-in yang langsung menangkap basah Lee So-mang. Hye-in pun mengancam akan melaporkan tindakan Lee So-mang yang sudah masuk ke toilet wanita dan merokok di sekolah.
Malamnya, diam-diam Hye-in pun memanjat pagar SMA Cheongdam. Hye-in dibantu oleh Lee So-mang sebagai bayaran agar Hye-in tidak melaporkan kenakalannya ke pihak sekolah. Hye-in hendak kembali memohon pada direktur sekolah agar mau menerima Nayeon di SMA Cheongdam itu. Lee So-mang pun menunjukkan mobil sport merah milik direktur dan menyuruh Hye-in menunggu sampai Seo Hye-so keluar dari gedung. Namun rupanya Lee So-mang lupa memberitahu kalau Seo Hye-so punya mobil lain yang sudah digunakannya untuk pulang malam itu. Hye-in yang setia menunggu hingga sempat ketiduran pun terkejut melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Ia pun penasaran dan menghampiri mobil merah milik Seo Hye-so dan mengintip. Tidak ada siapa-siapa di dalam mobil itu. Saat Hye-in hendak pulang, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara gedebuk jatuh dari atas gedung. Ia pun berbalik dan terkejut melihat sesosok tubuh tergeletak di lantai yang rupanya siswi itu adalah Kim Hae-in yang pernah meminjamkannya ikat rambut. Hye-in pun melihat ke arah atap gedung dan tertegun. Di rumah, Seo Hye-so pun mendapat laporan jika ada siswi dari jalur pendidikan kesetaraan yang terjatuh dari atas gedung dan saat ini kondisinya kritis. Siswi itu jatuh bukan atas kemauannya sendiri dan kebetulan ada saksi mata yang melihat. Mendengar fakta itu, Seo Hye-so pun menginstruksikan untuk menutup kasus ini sebagai upaya mengakhiri hidup karena stres akibat beban akademik. Sedangkan urusan lainnya akan ia tangani sendiri. Sementara itu di rumah sakit, Hye-in pun histeris mengingat kejadian yang baru saja ia lihat itu. Polisi yang mendampingi pun bertanya, apakah Hye-in melihat ada orang lain di atas gedung? Dan Hye-in pun mengangguk. Paginya, Hye-in pun pulang dan ketiduran di bis karena kelelahan. Saat tiba di depan rumahnya, ia pun disambut oleh ibunya Nayeon yang mendadak baik pada Hye-in. Ibunya Nayeon pun bertanya, apa yang sudah dilakukan Hye-in sehingga direktur SMA Cheongdam berkata, jika ada persetujuan dari Hye-in, maka Nayeon bisa masuk SMA Cheongdam. Ibunya Nayeon pun berkata, asalkan Hye-in membolehkan Nayeon untuk masuk SMA Cheongdam dan menceritakan yang baik-baik tentang Nayeon pada Pak Direktur, maka ia akan mencabut segala gugatan dan membersihkan nama baik Hye-in di SMA Seonwo. Intinya, ibunya Nayeon berharap agar Nayeon bisa masuk SMA Cheongdam agar bisa membantu melebarkan sayap bisnisnya. Di rumah, Hye-in yang baru pulang pun diomeli oleh ayahnya karena tidak bisa dihubungi dan menghilang semalaman. Hye-in yang kelelahan dan banyak beban pikiran pun melawan sang ayah dan mengatakan seandainya terjadi apa-apa pada dirinya, Hye-in akan mengurusnya sendiri. Hye-in pun lantas mengecas HP-nya yang lobet. Ia pun dibuat terkejut saat banyak panggilan tak terjawab masuk dan ada pesan dari direktur SMA Cheongdam. Hye-in pun lantas menelepon balik dan ia pun fokus mendengarkan instruksi. Sementara itu, Min Sol pun mengunjungi Hae-in yang sedang koma. Ibunya Hae-in pun bercerita jika sekolah mengatakan Hae-in bisa seperti ini karena upaya mengakhiri hidupnya sendiri akibat beban sekolah. Min Sol pun bertanya, apakah ada murid lain yang datang mengunjungi Hae-in selain dirinya? Ibunya Hae-in pun mengatakan ada seseorang yang datang. Katanya itu teman dekatnya Hae-in. Min Sol pun bertanya-tanya, mustahil orang seperti dirinya dan Hae-in bisa punya teman dekat di sekolah itu. Di SMA Cheongdam, Lee So-mang pun tengah memandu seorang murid baru, putri dari direktur klinik kecantikan, untuk melihat-lihat lingkungan sekolah. Namun, hal utama yang ditekankan Lee So-mang bagi siswa baru di sekolah itu adalah kekayaan keluarga akan menentukan kelasnya di sekolah ini. Apalagi jika siswa itu masuk lewat jalur pendidikan kesetaraan, pastinya akan jadi siswa kasta terendah. Namun di sekolah itu ada ratu dari seluruh siswa yang benci pada siswa yang bersikap tidak pantas, yaitu Baek Jena. Setinggi apapun kekayaan siswa di SMA Cheongdam, tetap saja tidak akan bisa melebihi kekayaan, posisi, dan koneksi yang keluarga Baek Jena miliki. Jadi berhati-hatilah agar tidak berakhir naas seperti kejadian yang baru-baru ini terjadi.
Di lorong sekolah, Direktur Seohiso dan ajudannya yang sedang membahas kuota anak jalur umum dan jalur pendidikan kesetaraan berpapasan dengan siswa yang sedang memperlakukan buruk siswa lainnya. Namun, Direktur Seo abai dan nampak tidak peduli. Doun yang kebetulan lewat pun menemukan selembar kertas berisikan nama-nama siswa baru dari jalur umum dan ada 3 orang siswa yang masuk dari jalur pendidikan kesetaraan. Sementara itu di sekolahnya, Hye-in pun kembali diejek dan diganggu oleh teman-temannya. Namun kali ini Hye-in nampak tidak peduli dan malah buru-buru pergi meninggalkan teman-teman julidnya. Di saat bersamaan, salah seorang siswa pun datang dan mengabarkan jika Hye-in akan pindah dan masuk SMA Internasional Cheongdam. Tentu saja, teman-teman julidnya itu pun terkejut dan iri. Mereka pun mengatakan betapa beruntungnya Hye-in. Malamnya, Hye-in pun pamit dari minimarket tempat ia bekerja. Sunju pun menyayangkan kenapa Hye-in harus keluar. Nanti siapa yang akan menyisakan nasi kadaluarsa untuk dirinya kalau bukan Hye-in? Hye-in pun menjawab, ia harus keluar karena tidak mungkin anak SMA Cheongdam kerja paruh waktu seperti itu. Lagi pula, jika sudah masuk SMA Cheongdam, hidupnya akan terjamin karena banyak tunjangan beasiswa dan kemungkinan ia bisa dikirim ke luar negeri untuk belajar bahasa. Hye-in pun mengatakan jika ada hal yang membuat ia terkejut dan terdiam saat pertama kali mengunjungi sekolah itu. Sunju pun bertanya, apakah itu? Hye-in ingat saat ia lagi bawa-bawa ember, ia tidak sengaja melihat sebuah ruangan. Namun, Hye-in pun berhenti bercerita. Yang pasti, bisa masuk ke SMA itu adalah keberuntungan dan kesempatan besar baginya. Sunju pun heran, ada deal-dealan apa sih antara Hye-in dan Direktur SMA Cheongdam? Keesokan harinya, baju seragam SMA Cheongdam pun datang ke rumah Hye-in dengan diantarkan oleh supir. Hye-in pun dengan bangga mengenakan seragam itu dan berjalan-jalan ke mall. Ia pun menghabiskan tabungannya untuk membeli sepatu Mary Jane idamannya yang mana akan ia gunakan saat bersekolah nanti. Saat sedang berkeliling dan melihat-lihat, ia pun bertabrakan dengan seorang wanita misterius bertopi hingga membuat minumannya tumpah. Hye-in pun lantas bebersih di toilet sambil ngomel-ngomel dan secara tidak sengaja ia menemukan sebuah kertas dari kantong belanjaannya yang bertuliskan jika Hye-in nampak keren menggunakan seragam yang didapatnya dari hasil menghabisi seseorang. Hye-in yang terkejut pun lantas keluar toilet untuk mencari wanita bertopi itu. Namun hasilnya nihil. Hye-in pun lantas keingetan dengan sepatu Mary Jane-nya yang ia tinggalkan di toilet. Namun betapa terkejutnya ia saat mendapati sepatu Mary Jane-nya sudah menghilang. Di saat bersamaan, seseorang keluar dari dalam toilet menggunakan sepatu Mary Jane itu. Hye-in pun langsung melabrak gadis itu yang ternyata adalah Baek Jena. Tidak terima dituduh apalagi oleh orang yang berasal dari SMA yang sama, Baek Jena pun berlalu sambil berkata ketus. Tidak terima diketusin, ditambah lagi ia habis kehilangan sepatu impian mahalnya, Hye-in pun lantas menjambak Baek Jena dan mengumpatnya habis-habisan. Sementara itu di rumah sakit, Min Sol pun kembali bertanya pada ibunya Hae-in, apakah ibu tahu siapa nama siswa yang datang itu? Ibunya Hae-in pun mengatakan kalau nama siswa itu dan Beach X Rich part kedua pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!